warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengidentifikasi sistem pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rudi Irwansyah dengan NIM 2411101216. Oke, masuk ke materi utama. Di sini ada yang pertama pendahuluan, kedua kompetensi, tiga materi, yang keempat pustaka, yang kelima pengembang, dan yang terakhir exit. Oke, pendahuluan. Latar belakang. Sistem pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan hidup di dunia dan akhirat. Sistem ini mencakup pengembangan aspek intelektual, spiritual, dan moral secara terpadu. Oke, masuk ke kompetensi. Kompetensi di sini ada tiga. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu memahami sistem pendidikan Islam sebagai bagian dari proses pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kompetensi yang kedua, yakni kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem pendidikan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dalam sistem pendidikan Islam. Yang ketiga, menganalisis tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Yang keempat, menguraikan karakteristik sistem pendidikan Islam dibandingkan sistem pendidikan lainnya. Lanjut, kompetensi yang terakhir ini indikator pencapaian. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sistem pendidikan Islam. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen utama dalam sistem pendidikan Islam yang bertujuan yakni sebagai tujuan pendidik, peserta didik, materi, metode, dan lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan serta fungsi pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan karakteristik khas sistem pendidikan Islam seperti tauhid, keseimbangan, integratif, dan fleksibel. Dan yang terakhir, siswa dapat membedakan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan umum atau modern melalui contoh atau perbandingan sederhana. Oke, masuk ke materi. Alasan pentingnya identifikasi. Mengidentifikasi sistem pendidikan Islam penting untuk memastikan bahwa prinsip dan praktik pendidikan tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hal ini juga membantu memahami keberagaman sistem pendidikan di berbagai negara agar dapat dikembangkan menjadi model yang efektif. Di era globalisasi, pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Selain itu, integrasi antara ilmu agama dan umum serta penguatan karakter menjadi fokus utama. Lanjut ke pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan proses pendidikan yang disusun secara teratur dan saling berkaitan untuk membentuk manusia berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, pendidikan Islam merupakan bimbingan kepada seseorang agar berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Dengan kata lain, sistem ini mencakup seluruh unsur yang bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu mencetak pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, unsur-unsur sistem pendidikan Islam. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Yang kedua, tazkiyah, yakni penyucian jiwa. Yang ketiga, taklim atau pengajaran. Yang keempat, al-hikmah, kebijaksanaan. Yang terakhir, amal saleh, yaitu perbuatan baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum sistem pendidikan Islam. Prinsip-prinsip umum sistem pendidikan Islam meliputi pendekatan tematik atau maudhu'i dalam memecahkan persoalan pendidikan serta interpretasi terhadap nas-nas dari para filosof Islam, Sufi,
mufassir, dan ahli pendidikan modern. Prinsip ini bertujuan agar pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Lanjut. Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam memiliki peran besar dalam sistem pendidikan nasional, baik melalui jalur formal, non-formal, maupun informal. Di sekolah umum, pendidikan Islam hadir sebagai mata pelajaran wajib yang bertujuan membentuk karakter siswa yang berakhlak dan beriman. Selain itu, lembaga seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam menjadi bagian penting dalam mencetak generasi muslim yang cerdas dan bermoral. Peran ini sangat mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa yang religius dan beradab. Oke, baik, kembali ke menu utama. Masuk ke pustaka. Nah, di sini saya mendapatkan materi tersebut dari video YouTube, dan di sini ada link-linknya, ada 2 link di sini. Oke, kembali ke pengembang. Sini ada biodata saya. Nama Rudi Irwansyah, tempat tanggal lahir Long Ikis 25 Januari 2006. Alamat Desa Olung, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir. Pendidikan SD 032 Long Ikis, MTS Al Ihsan Tanah Grogot, MA Yusuf Abdus Sattar Lombok Barat. Dan sekarang menempuh di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dari semester 3. Moto saya yakni menjadi lebih baik dari diri kemarin adalah kemenangan terbesar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.